mengaktifkan kedua hal ini untuk berjalan bersamaan gitu? Ya, sebenarnya gini, bagi aku dalam pelayanan nggak ada yang dikorbankan, malah buat aku menambah. Karena kalau kita bilang korbankan, ya aku teringat Tuhan Yesus kayu salib bisa mati untuk kita, mengorbankan untuk kita. Kenapa kita harus mengorban? Maksudnya aku pelayanan harus ada yang dikorban? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya puji Tuhannya waktunya begitu bagus, begitu baik. Jadi kalau dibilang orang bilang apakah bisa seorang bisnis dengan pelayanan bisa seiring, apakah ada waktunya? Ada. Kalau misalkan bisa ngatur waktunya, sebenarnya nggak jadi satu alasan gitu loh, nggak bisa jadi satu alasan. Nggak bekerja karena pelayanan, dikit-dikit karena pelayanan, nggak bisa gitu. Sebenarnya gini, ada balance ya. Jadi harus ngatur waktu juga. Jangan dibilang gua harus mengorbankan yang namanya waktu gua bekerja untuk pelayanan. Tidak ada kata itu. Sebenarnya bekerja juga sebagai pelayanan. Kemudian di dalam pelayanan itu memang udah pasti pelayanan untuk Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada yang korban, jadi ya selama ini aku dengan istri juga ya isi going aja. Jadi berjalan untuk pelayanan, kita full untuk pelayanan. Kalau pekerjaan juga kita full untuk pekerjaan. Seperti itu. Jadi ini buat teman-teman yang sudah melayani terus tiba-tiba bekerja terus bilang wah nggak ada waktu nih buat pelayanan atau apa. Ini cara kita belajar bahwa sebenarnya pelayanan itu dan pekerjaan bisa berjalan seiringan. Yang penting kitanya mau bagi waktu atau bisa balance ya. Karena kan banyak kan orang udah capek kerja, males ngapain gue pelayanan lagi, mending di rumah istirahat atau segala macam. Karena yang kita belajar seorang Pastor Wecha di mana setiap hari sibuknya minta saya ini udah janjian nih dari 2 minggu yang lalu, baru hari ini saya bisa ketemu sama hambanya. Iya, tapi beliau tetap mau menyapa yang luar biasa. Saya jadi bingung. Ya, jadi sebenarnya antara pekerjaan dan pelayanan itu bisa berjalan berdampingan. Sebenarnya nggak ada harus dikorbankan. Jadi buat teman-teman keluarga kami yang menyaksikan video ini yang nggak ada waktu pak pelayanan, saya sibuk tiap hari harus begini. Dengan baik tadi kata Pastor Wecha, nggak ada yang harus dikorbankan, semua bisa berjalan. Jadi mungkin sebenarnya ada tambahan dikit. Sebenarnya kan kalau pelayanan itu ya kita nggak pungkiri yang namanya materi dan sebagainya. Sebenarnya gini, materi itu semua sudah Tuhan sediakan. Memang kita tidak bisa yang namanya di rumah tinggal tidur dapat berkat dari Tuhan, nggak mungkin. Tapi kita harus bekerja. Nah kalau kita punya masalah, nah gini, bisnis aku kalau pandemi ini masalah nggak? Iya. Tapi kondisinya kalau masalah keuangan, aku harus pikirin keuangan. Tetapi kita yang namanya untuk pelayanan, kita cari akal bagaimana caranya kita harus terus untuk melayani Tuhan. Bukan dalam arti kata dalam kondisi yang kesesakan sekalipun jadi excuse, jadi excuse, tidak bisa. Ya bagaimanapun juga kita bisa kok jadi berkat, bisa jadi dampak kalau mau. Seperti itu. Menarik ya, itu udah belajar banyak dari Pastor Wecha. Tapi saya mau tanya nih Pastor, tadi kan pelayanan dan pekerjaan berjalan beriringan. Nah saya mau tanya lebih jauh ya, mengenai sekarang kan status pastor adalah sebagai pendeta, hamba Tuhan, dan pengusaha juga. Kita tahu lah dunia bisnis, dunia usaha, mungkin ada banyak hal yang kotor. Tapi apa sih, bagaimana nih cara bagaimana Pastor Wecha sendiri membawa nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam diri pastor ke dalam dunia usaha, dan apa sih tantangannya gitu? Ya, menarik ini. Ya memang bisnis dengan mungkin kita bisnis seperti itu ya. Memang kita harus menghadapi yang namanya yang tanda kutip ya istilahnya kita, yang hal-hal yang membuat kita tidak damai sejahtera, ada yang membuat kita kesal dan sebagainya. Tapi aku berusaha gini loh, saya tuh emang diproses dari Tuhan tuh dari 2017
dan sampai sekarang ini. Jadi kalau ketika saya pun ada yang namanya developer pun ada yang tidak membayar kami dalam hal manajemen fee, tapi kami ya sudahlah. Kemudian kami pun kalau kami bekerja sama dengan salah satu partner ataupun hal apa, kita pun tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan tim kita dan sebagainya. Kadang-kala itu yang harus kita hati-hati sebagai hamba Tuhan. Hati-hati. Kenapa? Jangan kita punya kita sendiri itu paling hebat. Ya. Jadi gini. Kalau ngomong kasarnya, Senin sampai Sabtu itu bohongin orang. Ya. Minggu itu kudus. Ya, mulutnya kudus. Itu bullshit lah, itu munafik sekali kalau menurut aku. Kemudian dari cara apa kita melihat? Dari cara kita pembagian sistem commission dan sebagainya. Dan ada kok yang tanda kutip akhirnya gini. Ketika developer itu memberikan, kita ambil contoh 7%. Dari hamba Tuhan itu memang kondisinya hamba Tuhan dan sekaligus seperti aku itu. Dia mengambil yang memang 5% dan 2%-nya ke marketing. Itu sangatlah besar, jomplang. Iya. Sangat jomplang. Nah, kalau aku tidak seperti itu. Kebanyakan aku ngambil 1% untuk perusahaan aku. Dan kemudian diturunkan 6% itu kita bagikan. Seperti apa? Artinya gini, bagaimana caranya kita sebagai hamba Tuhan itu kalau bicarakan di gereja itu kita harus bersyukur. Kita di dalam marketplace juga harus bersyukur. Ya. Istilahnya kata kita jangan bohongin orang, nipuin orang, kemudian kita sudah partner baik-baik kita nipuin orang, terus kemudian di bawahan kita harus bagi sama rata. Jangan istilahnya gini loh. Jangan kita sendiri lebih up dibandingkan bawah. Kita harus memikirkan semuanya. Bagaimana bisa menjadi berkat, menjadi dampak. Dan kebetulan di company kita sudah komit. Kita sudah komit dengan para direksi. 30% kita buang untuk pelayanan. Oke. Dari semua hasil dari di company aku, 30% kita buat ke pelayanan. Pelayanan itu bisa support seperti KKR ataupun hal lainnya lah. Itu kita support untuk 30% kita salurkan untuk orang-orang yang nggak mampu, miskin dan sebagainya, yang butuh bantuan. Kemarin kita juga sudah support beberapa. Ya kita tuh kucurkan 30%-nya. Kita komit. Walau saya dalam kondisi kesesakan, walau kondisi yang pas-pasan dan sebagainya. Integritas. Tetapi ya komitmen kita firm. Ini 30% tidak boleh diganggu dan harus diberikan. Yang memang bukan milik kita, yang memang milik orang lain untuk pelayanan dan sebagainya. Ini menarik loh, karena jujur aja ya sebagai hamba Tuhan, nggak semua bisa mau begitu loh. Karena di tengah kesesakan 30% dia harus serahkan gitu. Dan itu untuk membuat komitmen itu nggak mudah gitu. Jangankan dalam bisnis, terkadang orang yang berpikir gak dapat buat pribadi aja, dia untuk membagi 30% membuat ke ke pelayanan aja belum tentu mau gitu. Lagi ini bicara perusahaan, dan memang kita nggak bisa pungkir bahwa di masa pandemi ini perusahaan banyak yang berguguran gitu. Dan ini kesaksian sedikit. Kalau kita sebagai hamba Tuhan masih banyak berdoa. Kenapa? Karena pada saat kita lihat 30% itu kan lumayan tuh. Posisi kita lagi kejepit. Boleh juga. Itu kita diuji loh. Ya. Aduh. Itu ada sih. Ini gak ada nih. Benar. Itu ada. Aduh. Tapi kita komit. Oke, itu nggak boleh. Ya. Itu udah anggap kita memang ada. Itu Tantangannya berarti. tantangan proses. Hamba Tuhan pasti proses. Itu pun prosesnya ada. Beberapa kali kita sebagai hamba Tuhan nggak mungkin lah yang namanya hamba Tuhan tuh, pendeta pun nggak mungkin yang kita nggak ada proses. Pasti ada proses. Prosesnya apa? Diuji. Ayo gimana? Di depan mata ada. Posisinya aku lagi kejepit, gue butuh itu. Iya. Tapi ya kita Tuhan lihat itu.
Tuhan ya. Jadi menarik ya, keluarga Kana yang dikasih Tuhan, bagaimana Pastor WC ini walaupun terjun ke dunia bisnis yang mungkin kita bisa bilang uang itu sangat banyak ya, tapi benar-benar menjaga integritasnya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, khususnya dengan salah satu buktinya tadi berkomitmen untuk mengucurkan dana sekalipun dalam posisi yang terjepit ibarat kata. Padahal kalau misalnya digambarkan 30% yang sudah dikomitkan sama Pastor WC ini mau dipakai sama dia pun tidak bukan hal yang dosa lah saya rasa. Karena itu kan haknya Pastor. Cuman memang itu akhirnya kembali lagi kita sebagai hamba Tuhan, integritas kita dilihat di situ. Iya. Mantap. Ini memang Pastor WC ini beda ya. Saya mengenal beliau ya, tadi kita datang aja disambut ya kan, lawan parkirnya aja luas ya kan, kita datang disuruh tunggu di kolam renang. Berenang dulu. Ya, bahkan hampir disuruh berenang tadi kita kan. Untung saya nggak bawa baju. Bawa baju. Kalau tadi saya tahu ada kolam renang, saya ajak istri saya. Sekalian santai ya, makan ya. Waduh. Ya, jadi keluarga Kana hari ini kita belajar banyak banget dari Pastor WC, mana dia dulunya bukan orang yang mengenal Kristus, hingga dia berjuang akhirnya orang tuanya pun bisa kenal Kristus, dan sekarang udah punya satu anak ya Pastor ya, punya satu orang putra ya namanya Marcel. Dan satu orang istri satu ya Pak ya. Satu. Ada rencana nambah ya Pak ya. Nama anak ada. Iya, jadi Pastor WC ini seorang hamba Tuhan, memang sahabat lama saya, dan memang beliau untuk soal pelayanan nggak diragukan lagi. Ya. Hatinya, semuanya, integritasnya, dan ini pelajaran, suatu pelajaran juga buat setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun yang menyaksikan live ini, bahwa sebagai seorang hamba Tuhan kita harus punya integritas. Integritas kita sebagai hamba Tuhan itu akan diuji ketika kita diperhadapkan dengan tadi seperti tadi ada masalah, maka kita akan tetap bertahan dengan integritas yang kita punya atau enggak. Pastor, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana sih Pastor, seorang Pastor WC ini memposisikan diri sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang pendeta? Ini kan porsinya beda-beda. Pasti di dalam memimpin pasti nggak mungkin dong ya kamu kenakanlah kasih, kan nggak mungkin gitu. Pasti ada trik-trik tersendiri, dan pada anak pun pasti treatmentnya beda, dan sebagai pastor pun kan treatmentnya beda. Nah, bagaimana nih Pastor menjembatani atau misalnya menyatukan sebuah, kan perannya beda-beda nih, dalam perusahaan beda, dalam keluarga beda, dalam pelayanan pun beda. Mungkin bisa dijelaskan terakhir buat keluarga Kana yang sekarang. Nah, memang yang terpenting adalah keluarga sih. Awal mula adalah keluarga. Jadi ketika saya 2013 menikah, berbeda waktu pacaran. Jadi udah kehidupan yang memang untuk selama-lamanya. Tapi tunggu sebentar, saya potong. Saya penasaran, Pastor pacaran tuh ngomongnya kayaknya lembut banget sih sama istrinya. Iya. Kayaknya kalau sama istri pernah bohong nggak sih? Enggak. Wow. Nggak pernah bohong ternyata. Enggak lah. Iya. Saya bingung gitu. Karena dia tadi ngomongnya lembut. Saya dari tadi pengen rekam aja rasanya gitu kan. Aduh, kayak Pastor kok lembut sekali gitu. Ada nggak sih maksudnya sama sebelum kita lanjut pertanyaan tadi, Pastor ada nggak sih kayak sama istri dulu masa pacarannya tuh kayak apa lebih banyak istri yang ngomong timbang Pastor? Sama-sama sih. Jujur aja Pastor, nanti kita cut bagian ini. Sama-sama sih. Jadi istri juga marketing juga kan, kita juga. Oke. Istilahnya sama-sama sih. Jadi dia juga ya karena itulah yang namanya Tuhan kan kasih yang sepadan. Ya puji Tuhan ya aku mempunyai istri yang support aku dalam pelayanan, dalam bisnis dan pelayanan. Istriku juga masuk ke dalam bisnis juga kan sebagai
salah satu direksi juga gitu loh. Ya kalau untuk menempati di keluarga, ya kita harus pakai hikmat sih, hikmat Tuhan. Berbeda, jadi gini, kita sebagai hamba Tuhan harus lihat yang kita khotbahkan selama hari Minggu buat apa? Buat keluarga kita sendiri dan juga buat sesama. Yang aku khotbahkan itu, aku khotbahkan orang, tapi harus jadi dampak buat diri keluarga kita sendiri sama keluarga. Jadi ketika ada satu masalah, ya kita sebagai hamba Tuhan harus punya hikmat Tuhan. Kita udah anggapin aja udah ini proses Tuhan. Kita anggap aja udahlah. Kalau ada sesuatu masalah, udahlah. Jadi kita tidak perlu yang namanya ributkan atau gimana. Kalau aku bilang, aku sebagai hamba Tuhan nggak mau munafik ya. Kalau namanya aku berkeluarga, ada ribut, ada, pasti ada. Keributan pasti ada. Itu namanya suatu yang namanya visi misi kan, kita dua menjadi satu, itu begitu. Bagaimana kita harus klop gitu kan, masuk. Jadi kita nggak bisa yang namanya kita punya ide lebih egois daripada istri egois daripada, karena masing-masing kan kalau kita sebagai manusia itu punya egois masing-masing. Oh, kita sebagai kepala keluarga juga harus, karena aku sebagai cowok kan, aku kepala keluarga, kamu harus ikut itu istri kan, gitu. Kita nggak bisa juga begitu, itu terlalu kayak diktator ya, nggak bisa begitu. Ya kita be nice lah guys ya, kayak hikmat Tuhan lah. Kita harus ngayom, harus benar-benar harus sama-sama berdoa, bangun mesbah Tuhan di rumah tiap malam. Aku sama anakku juga kita ajarin dan sebagainya, supaya apa ya, supaya balance. Namanya gini loh, proses ini bukannya gampang, ini masih lama. Kita nggak tahu akunya kapan panggil Tuhan kapan, kita nggak tahu. Tetapi dari sini kan kita berusaha untuk terus menerus, kita diperbarui terus menerus. Namanya proses pasti ada, terus proses bisnis, terus masalah ya terus. Tetapi ya kita sebagai hamba Tuhan ya berjalan pelan tapi pasti. Itu apa dipimpin oleh Roh Kudus. Jujur, waktu aku belum pelayanan, belum yang namanya dibaptis 2012 masih bekerja, aku pakai, jadi sempat memakai gini loh. Aku 2 tahun naik. Itu aku bilang, itu karena aku, lihai aku. Aku berpikir seperti itu, sempat berpikir seperti itu karena aku. Jadi belakangannya pas sudah mau pelayanan itu, iya juga ya. Kalau aku lihat track record aku, lah iya juga ya, 2 tahun, pas 2 tahun. Kenapa bisa sampai pas 2 tahun? Kalau bukan karena Tuhan. Nah itu, kalau bukan karena Tuhan. Iya. Nah itu, jadi aku bangun sekarang gini, yang terpenting adalah keluarga, baru kita selesaikan baru ke Tuhan, kemudian bisnis. Itu sama-sama berkesinambungan. Kalau keluarga aku sendiri tidak bisa mengatasi, ini pasti nggak bisa yang namanya fokus ke pelayanan ataupun fokus ke bisnis. Pasti yang ada namanya kata-kata korban. Aduh, kalau mengorbankan pelayanan, kita harus bisnis nih, karena apa? Keadaan kita lagi kayak begini, kita harus kencang nih. Pelayanan taruh dulu deh, nggak ada. Kita berdua komit, suami istri komit, harus sama-sama kondisi apapun. Jadi memang di keluarga kita beresin dulu, baru kita bisa bisnis sama pelayanan. Oke. Jadi berarti dasar berarti dasar awalnya itu memang perannya Pastor Wiki ini memang lebih di anak keluarga dulu ya. Jadi ketika dia merasa peran dia di dalam keluarga itu sudah baik, pasti di dalam pekerjaan pun itu akan terbawa tersendiri ya. Dalam pelayanan pun juga sama. Kalau kita dalam hal bisnis lebih kita kan dalam hal bisnis tadi jahat ya. Saya nggak pungkirin gitu. Jadi memang kondisinya ada yang memang pro dan kontra. Kita harus terima itu. Kita harus sebagai hamba Tuhan tuh, posisi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus terima. Pro dan kontra itu pasti ada. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Kita bersyukur. Kalau ada kita diomongin, kita semakin bagus diomongin. Karena apa? Menurut aku promosi gratis.
Lu berarti kalau dia ngomongin kita ataupun hal lainnya di mana-mana pun berada, dia ngomongin aku, jadi istilahnya promosi gratis. Yang berarti kamu sayang sama aku, makanya diomongin. Udah berpikir gitu aja. Jadi gak usah berpikir yang kok gue diomongin nih, gini gak usah. Namanya aku juga nggak perfect, nobody perfect. Kalau dibilang pendeta kan perfect, nggak ada yang ada hamba Tuhan yang bilang saya paling perfect, nggak ada. Kenapa? Harus mengakui ada pro dan kontra. Dia harus terima itu dimanapun. Sebagai pemimpin juga sama. Aku sebagai pemimpin juga, waktu aku sebagai manajer, GM, pasti ada pro dan kontra. Ada yang suka kebijakan aku, ada yang nggak suka. Tetapi kan memang saklek. Kalau misalkan nggak terima dari perusahaan, udah mutusin aku, kalau nggak terima sorry nih, nggak bisa ngikutin ya mengundurkan diri kan gitu. Tapi kan kalau misalkan pelayanan nggak bisa begitu. Ini kan nggak bisa begitu. Kalau masuk ke aku, lu keluar dari pelayanan, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Bagaimana caranya supaya dia tetap? Ya kita ayomin aja. Sabar-sabar. Oke. Ya, untuk menutup kali ya, Mas ya. Kasih pesan dong untuk keluarga Kana. Pesan buat setiap keluarga Kana yang menyaksikan video ini. Kira-kira ada pesan apa yang kira-kira bisa menjadi berkat buat bagaimana kita sebagai orang Kristen terjun ke dunia sekuler, khususnya bisnis, apa pesan-pesan? Ya, pesan aku satu hal, kita sebagai orang yang percaya, kita harus setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempersiapkan perkara yang besar. Dan kita nikmati setiap proses yang dari Tuhan. Kalau kita tidak bisa menerima proses itu, kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Pasti Tuhan akan turunkan damai sejahtera. Makanya kita akan dikasih hikmat Tuhan untuk kita dikuatkan. Roh Kudus pasti bisa menguatkan kita setiap proses kehidupan. Proses itu nikmat banget. Kalau Anda berhasil semuanya, maka Tuhan akan memberikan reward. Reward itu bukan hanya berkat. Ketika Anda selama hidup Anda sampai ujung kematian Anda tetap setia dan taat pada Tuhan. Anda tidak memikirkan berkat, tetapi Anda memikirkan Tuhan. Maka mahkota yang di surga turun pada Anda diberikan mahkota kehidupan yang kekal. Itu saja. Wow. Jadi hari ini siapapun keluarga Kana yang menyaksikan video ini, saya menambahkan aja bahwa tidak ada perkara besar tanpa yang namanya perkara kecil. Jadi hari ini kalau saudara mau berhasil, mau sukses, mau diberkati luar biasa, harus ikuti dulu namanya prosesnya. Tanpa ada proses, kita nggak akan bisa terima berkat Tuhan. Pokoknya intinya satu, jangan protes kalau sedang diproses. Oke, kita mau pamit. Thank you Pastor waktunya. Karena saya janjian sama beliau ini banget loh, susah ya. Orang sibuk ya. Kita nih diundang ke rumahnya di lantai 25. Tangga darurat. Aduh, saya cukup minggu kemarin aja nih tangga darurat. Minggu ini jangan. Nanti lama-lama perut saya darurat, Pak. Oke, keluarga Kana dimanapun kalian menyaksikan live ini atau video ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita di bawah ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program kita itu New Ngobrol Kana. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama saya Pastor Stefan Urbayan dan saya Evangelist William, dan tentunya kita akan bersama dengan narasumber yang keren lagi lainnya nanti di episode berikutnya. Oke, kita mau pamit. Tuhan Yesus memberkati.